Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya, berinteraksi dengan narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bersama ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Pelayanan para pastor, pemimpin Kristen kepada jemaat memiliki spektrum yang sangat luas sekali, dari balita ke usia senior, dari lahir hingga dipanggil Tuhan. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi jemaat yang sakit menahun atau sekarat, atau menghadapi penyakit yang kita sering sebut akhir-akhir ini sebagai penyakit terminal? Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui sebagai pemimpin Kristen? Bersama dengan saya ada Bapak Aksi Bali MTH, Head of Holistic Care di Siloam Hospital Group, yang sudah lama saya kenal. Senang sekali kalau misalnya Pak Aksi bisa ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Apa kabar Pak Aksi? Baik, puji Tuhan, baik Pak Kian. Gimana kabarnya juga? Baik, puji Tuhan. Ya, kita senang sekali ya bisa melayani bersama-sama sekali lagi ya. Ini Iya, Pak Aksi, namanya Pak Aksi Bali, tetapi bukan dari Bali yang pasti. Pak Aksi selalu ini namanya dipertanyakan. asalnya dari mana Pak Aksi? Bukan dari Bali ya yang Asalnya pasti. pasti bukan dari Bali karena orang Bali sendiri nggak pernah ada namanya Bali. Ya, jadi Bali itu adalah marga saya. Saya berasal dari Nias. Iya, Baik, ya, iya. tapi sudah lama tidak tinggal di Nias kelihatannya ini ya. Jadinya sudah seperti orang Jakarta atau orang Jawa begitu. Sudah sejak tahun 99 ketika kuliah studi di STT Amanat Agung. Oh, baik. Ya, puji Tuhan. Yap, yap. Selamat datang sekali lagi. Senang ada bersama-sama dengan kita. Dan untuk kita bicara mengenai satu hal yang sangat menarik ya menurut saya, yaitu bagaimana kita melayani jemaat yang kita layani ini yang sedang sakit terminal. Bagaimana kalau misalnya kita sebut sakit terminal nih? Memang ini mungkin sebuah termin yang baru ya, akhir-akhir ini kita sering pakai. Tetapi yang dimaksud ini seperti apa nih menurut Pak Aksi ini? Kalau misalnya kita bicara mengenai Pak Aksi mungkin bicara dengan dokter-dokter yang ada di Ya, Siloam, ketika ya, bicara sakit terminal, kita sebutnya itu apa maksudnya ya ya. dari sakit terminal ini? Bisa dijelaskan dulu pertama-tama kepada kita, silakan. Ya, kalau secara medis ya berdasarkan ya diskusi-diskusi dan juga definisi-definisi yang ada, intinya adalah terminal illness itu atau sakit terminal itu adalah penyakit yang digolongkan sebagai sebuah penyakit yang secara medis itu tidak bisa disembuhkan, begitu ya, tidak bisa disembuhkan sehingga sepertinya kondisinya akan terus semakin menurun sampai kemudian menuju kepada kematian, begitu ya. Jadi itu definisi secara medisnya, begitu ya. Mungkin bisa dipertahankan, bisa di-maintain, tapi tidak bertujuan untuk menyembuhkan, begitu ya. Karena dianggap bahwa sakit terminal tersebut tidak dapat disembuhkan atau belum ketemu obatnya. Ya, ya, ya. Berarti mungkin rata-rata orang seperti ini apakah dirawat di rumah sakit atau di rumah atau bagaimana biasanya? Biasanya ada yang dirawat di rumah sakit atau ada yang bolak-balik di rumah sakit.
ada Ah, yang cukup lama juga dirawat di rumah sakit, tetapi juga ada yang bisa kemudian di rumah begitu ya. ya, jadi rawat Misalnya, rawat jalan gitu ya iya, disebutnya ya. iya, Hmm, betul, betul, betul. Jadi baik, misalnya baik. anggaplah misalnya contohnya kalau sakit cancer begitu ya, Ya, hmm, kanker ya, sakit hmm, kanker, apalagi kalau misalnya udah stadium lanjut, itu hmm, pasti itu akan bolak-balik ke rumah sakit ya, karena baik. berbagai treatment yang harus membuat dia harus datang ke rumah sakit, misalnya Hmm, menjalani radioterapi atau hmm, kemoterapi, mau nggak mau ya, itu secara berkala pasti akan bolak-balik ke rumah sakit. hmm, hmm. Nah, mungkin saya yakin Pak Aksi sering menghadapi orang-orang yang sakit terminal ya di rumah sakit dan melayani tentunya. Sebetulnya kebutuhan mereka yang paling mendesak itu apa sih ketika kita bicara orang-orang yang sakit terminal ini? Kira-kira ada mungkin kebutuhan yang mendesak dari mereka? Silakan bisa dibagikan. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan oleh pasien-pasien penyakit terminal ini, yang pertama yang paling mereka butuhkan adalah mengungkapkan perasaan, begitu ya, Hmm, mencurahkan perasaan, apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka alami, pergolakan di dalam batin mereka. Sebenarnya hmm, itu salah satu kebutuhan mendasar mereka. ya, Karena seringkali ketika misalnya divonis atau didiagnosa, biasanya bisa ada ekstrimnya, ya. Bisa ekstrimnya adalah terus marah-marah begitu ya, atau dia hmm, diam, diam, tidak mau diam, ngomong, tidak diam. mau bicara. Tetapi Hmm, diamnya itu bukan berarti tidak ada apa-apa, tetapi di hmm, dalamnya mungkin penuh dengan pergolakan, penuh dengan hmm, pergumulan dan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati dan pikiran. Nah, jadi kebutuhannya adalah dia butuh wadah untuk bisa mengungkapkan itu, mengekspresikan semua yang ada di dalam hmm, batinnya, batinnya. hmm. Ya, Baik, baik. Wah, ini berarti kalau gitu kita sebagai pelayan-pelayan mereka gitu ya, ketika mereka menghadapi hal-hal yang mematikan ini boleh dikatakan kita harus sensitif juga ya, karena di satu ya, pihak buat orang yang mungkin banyak bicara, jadi kepingin bicara, mengungkapkan, kita mungkin harus menjadi pendengar yang baik ya. Betul nggak? betul sekali, betul. Tetapi kalau misalnya yang tidak bicara, nah ini juga saya juga sulit juga nih. Berarti kita harus apa begitu? Nah, makanya kan ya ini juga Hmm, masuk ke hal lain. Salah betul. satu kesalahan yang seringkali kita lakukan ya, Hmm, ya bukan kesalahan lah, tapi mungkin hal yang kurang tepat ya, ketika hmm, kemudian kita melayani orang-orang dengan penyakit terminal ini adalah ketika kita hmm, datang kemudian untuk mengkhotbahin mereka, untuk hmm, berkhotbah begitu ya, untuk memberi nasihat, atau bahkan mungkin kita menjadikan mereka sebagai objek penginjilannya kita, hmm, sehingga itu ketika kita datang maka mode-nya itu adalah ya kita yang bicara begitu ya. hmm, Nah, itu salah hmm, satu mungkin kekeliruan dan yang tadi Pak Kian bilang, kekurang sensitifan kita terhadap hmm, kebutuhan mereka, yaitu bukannya kita ingin berbicara, berkhotbah kepada mereka, tetapi hmm. sebenarnya bagaimana membuat mereka berbicara kepada kita. Ya, ya. Jadinya bagi yang tidak bicara, tentunya kita justru harus mempunyai teknik, harus mempunyai kemampuan untuk bisa mengangkat pembicaraan atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka bicara, begitu ya, kurang lebih seperti itu Betul, kan? betul. Baik, baik. Nah, tadi sudah dibicarakan ya mengenai satu kesalahan ya. Pasti banyak kesalahan-kesalahan kita gitu loh. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, ketika kita menghadapi mereka yang sakit terminal begitu ya. Nah, menurut pengamatan Pak Aksi, apalagi kesalahan-kesalahan kita? Mungkin ini waktunya kita untuk ngaku dosa dulu gitu loh di hadapan Tuhan. Kira-kira seringkali kesalahan kita apa, Pak, ketika kita menghadapi mereka?
Silakan. Ya, tadi selain itu kita datang dengan agenda untuk mengkhotbahin, untuk menasehati atau untuk menginjili, begitu ya. Yang berikutnya adalah seringkali kita menyampaikan hal-hal yang salah kepada orang-orang yang sedang sakit terminal ini. Misalnya ya, kata-kata yang sepertinya mungkin rohani, tetapi sebenarnya ada unsur penghakimannya. Misalnya, ketika kita katakan kepada mereka, coba Bapak atau Ibu renungkan begitu ya, apa yang terjadi atau misalnya merenungkan kehidupan yang sudah dijalanin sehingga mengalami sakit ini, begitu ya. Atau kita mungkin bisa berkata kepada mereka, ya mungkin ini cara Tuhan buat Bapak atau Ibu untuk membentuk. Mungkin Tuhan dipilih, atau mungkin Tuhan memilih Bapak Ibu untuk mengalami penderitaan ini dengan tujuan yang besar, tujuan yang mulia, begitu ya. Ya mungkin dalam hatinya, kenapa harus saya yang dipilih? Kenapa bukan Bapak aja yang dipilih, begitu ya. Kadang-kadang itu kita anggap hal yang rohani, begitu ya. Tapi buat orang-orang yang sedang di dalam kondisi tersebut, dia merasa dihakimi, begitu ya. Jadi merasa bahwa ini berarti gara-gara saya atau ada sesuatu yang saya lakukan sehingga saya mengalami akan hal ini. Baik, wow. Ini seringkali adalah hal yang saya juga sering pernah lakukan ya. Jadinya ini kita mengaku dosa ini di hadapan Tuhan, dan kita melihat bahwa ya kita harus benar-benar lebih sensitif di dalam hal ini ya. Nah, kira-kira selain kita bicara mengenai hal-hal yang tadi sudah diungkapkan, ada lagi mungkin kesalahan-kesalahan lain yang sangat-sangat praktis yang sering kali dilakukan oleh pemimpin Kristen atau oleh hamba-hamba Tuhan di dalam menghadapi mereka. Ada lagi Pak Aksi atau mungkin penjabaran dari apa yang tadi sudah diungkapkan? Iya, hal-hal lain adalah kemudian kita seringkali juga tidak menghormati hak-haknya mereka, begitu ya, privasinya mereka, kebutuhannya mereka, keyakinan yang mereka yakini, begitu ya. Seringkali kan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, misalnya ketika kemudian mengungkapkan perasaan, mereka mengungkapkan perasaan, lalu kita mencoba untuk mengabaikan, begitu ya. Termasuk misalnya ketika mereka ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kalau kita lihat secara teologis, kita anggap itu bukan sesuatu yang penting, begitu ya. Misalnya di dalam kondisi sakit terminal, kemudian si pasien atau keluarga meminta misalnya, saya ingin diadakan perjamuan kudus sebelum misalnya di dalam menghadapi saat-saat kritis, begitu ya. Seringkali kita mungkin berpikir secara teologis ya, itu nggak akan menentukan keselamatanmu, begitu ya. Itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi buat mereka saat itu hal yang sangat krusial, begitu ya. Ritual-ritual keagamaan, ritual-ritual rohani itu di masa-masa sekarat bagi seseorang itu hal yang sangat krusial. Meskipun secara teologis kita anggap bahwa itu bukan sesuatu yang mempengaruhi keselamatan, tetapi buat mereka itu sebuah kebutuhan yang bisa memberikan kelegaan ya di dalam hati dan di dalam kehidupan mereka. Baik. Wow, ini sesuatu yang kita nggak sangka-sangka juga ya, karena menurut kita mungkin, buat apa sih untuk perjamuan kudus begitu ya, tetapi justru ini seringkali menjadi satu hal yang sangat sensitif sekali buat orang-orang seperti demikian. Kalau misalnya di dalam praktek-praktek lainnya, misalnya seperti menyanyi begitu ya, ada orang tuh ya yang sedang sakit justru kepingin menyanyi atau kepingin dinyanyikan sesuatu lagu rohani atau apa. Apakah ada kasus-kasus seperti itu? Ada.
Jadi makanya tadi saya bilang dari awal bahwa apa yang kita lakukan itu sedapat mungkin karena assessment kita terhadap apa yang mereka butuhkan, begitu ya. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan ketika kita mendampingi atau melayani orang-orang yang sakit terminal ini adalah melakukan assessment terhadap apa sih yang mereka sedang butuhkan. Ya, karena kebutuhan masing-masing orang kan berbeda, begitu ya. Apa yang mereka butuhkan, sehingga ketika kemudian kita melakukan pelayanan yang kita berikan kepada mereka itu tepat dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien tertentu yang senang itu dinyanyikan atau diputarkan lagu, ya udah itu berikan kebutuhan itu. Tugas kita adalah provide apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang menurut kita mereka butuhkan. Baik, baik. Nah, itu tentunya dari beberapa kesalahan-kesalahan ya atau dosa-dosa yang seringkali dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ketika menghadapi orang-orang yang sakit terminal. Nah, tetapi mungkin yang kepingin saya tahu juga dan yang para pendengar juga kepingin tahu, lalu apa yang harus kita lakukan gitu loh kepada mereka sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan kita kepada mereka yang sakit terminal ini. Kira-kira apakah ada langkah-langkah praktis yang bisa disarankan kepada kita sebagai hamba Tuhan, sebagai para pemimpin Kristen? Silakan. Iya, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mereka-mereka ini yang sakit terminal ini, apalagi yang sakit menahun dalam jangka waktu yang lama, adalah pendampingan. Yang pertama adalah pendampingan yang berkesinambungan. Ya, pendampingan yang berkesinambungan. Jadi saya banyak dengar dari pasien-pasien yang sakit terminal ini, di 6 bulan pertama itu mereka sangat terhibur karena begitu banyak orang yang datang. Ketika pertama kali didiagnosa sakit, misalnya kanker atau gagal ginjal, begitu ya, harus cuci darah, itu 6 bulan pertama itu silih berganti orang datang, mulai dari orang gereja, teman-teman kantor, kerabat, dan seterusnya. Tapi setelah 6 bulan, siapa yang masih mau datang? Ya, siapa yang masih mau datang mendampingi, mendengarkan keluhan mereka, berbagi dengan mereka? Banyak pasien itu yang bercerita bahwa setelah 6 bulan itu, disitulah mereka benar-benar merasa kesepian. Mereka benar-benar merasa kayaknya mereka seorang diri menghadapi pergumulan ini. Jadi salah satu yang kita bisa lakukan adalah pendampingan yang berkesinambungan. Ya, dan itu sesuatu yang sangat possible dilakukan oleh gereja. Kalau kami di rumah sakit, ya kami bisa mendampingi selama ia dirawat di rumah sakit, begitu ya. Betul. Tapi setelah itu ya kami udah nggak bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Tetapi orang-orang di gereja, hamba Tuhan di gereja bisa melakukan itu secara berkesinambungan, begitu ya. Lalu kemudian kita bisa menanyakan kepada mereka, apa yang kamu atau apa yang Bapak Ibu butuhkan dari saya, begitu ya. Ya, untuk menghindari tadi kita melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak butuhkan. Kamu mau apa atau kamu butuh apa dari saya, begitu ya. Dan kita menawarkan bahwa saya akan available kapanpun kamu butuhkan, begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat bahwa saya merasa diperhatikan, saya dianggap penting oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, dan secara khusus misalnya hamba Tuhan dari gereja. Salah satu juga kebutuhan mendasar dari orang-orang yang sakit terminal ini adalah kebutuhan untuk tetap merasa berguna. Ya, kebutuhan untuk tetap merasa berguna, karena ketika sakit terminal secara fisik udah banyak keterbatasan,
ada perubahan-perubahan sosial di dalam hidupnya, fungsi-fungsi sosialnya bisa berubah, bisa tidak berfungsi, maka salah satu kebutuhan mendasarnya adalah bagaimana dia tetap bisa merasa berguna, begitu ya. Jadi bagaimana kita membuat dia, memperlakukan dia itu sebagai seseorang yang tetap bermartabat, yang tetap berguna ketika kita mendampingi mereka. Wow, ini saya rasa perlu hal yang sangat sensitif sekali ya. Jadi tadi ketika bicara pertama-tama mengenai pendampingan yang berkesinambungan, berarti ini memang perlu sebuah manajemen waktu dan manajemen pembesukan mungkin dari pihak gereja atau dari pihak hamba-hamba Tuhan, yang mana bisa betul-betul menjadi sesuatu yang sustainable ya ke depannya ya, berkesinambungan begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar 6 bulan pertama atau berapa bulan pertama, tetapi terus-menerus. Dan memang kelihatannya hal-hal seperti itu yang seringkali kita lihat, bagaimana pembesukan itu semakin menurun frekuensinya. Itu saya juga pernah mengalami itu ketika orang tua saya sakit gitu ya sampai meninggal. Dan juga tadi seperti yang Pak Aksi katakan gitu ya, bagaimana ini bukan hanya sekedar pendampingan yang berkesinambungan, tetapi yaitu bagaimana gereja juga bisa sangat sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka ya. Jadinya bagaimana membuat mereka sebagai manusia yang bisa bisa berguna, begitu seperti yang tadi dikatakan. Nah, memang ini memang kesulitannya di Indonesia terutama ialah banyak support ya yang diberikan biasanya kepada orang-orang sakit kan, betul nggak? Maksudnya banyak yang bantu, ada suster atau ada mungkin caretaker yang 24 jam dan lain sebagainya. Tetapi gimana itu triknya untuk membuat supaya pasien itu bisa merasa berguna? Kalau sebagai hamba Tuhan, apa yang harus dilakukan mungkin, Pak Aksi? Silakan. Iya, sebenarnya mulai dari hal-hal kecil, hal-hal sepele, sampai mungkin ada hal-hal yang bisa juga secara serius bisa mereka lakukan, begitu ya. Misalnya ya di dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele begitu ya, ketika kita mau melakukan sesuatu ya terhadap si pasien ini, kita mesti tanya dulu, kita mesti izin dulu. Kira-kira kamu mau berkenan nggak kalau saya lakukan ini? Jadi seolah-olah keputusannya itu di dia. Ketika dia bisa melakukan keputusan meskipun hal kecil begitu ya, dia tetap merasa berfungsi begitu ya. Jadi coba bayangkan kalau di dalam hal sepele saja dia sudah tidak bisa membuat keputusan begitu ya, dia akan tetap merasa semakin merasa tidak berguna. Jadi hal-hal yang sepele misalnya ketika kita menawarkan sesuatu atau melakukan sesuatu begitu ya, atau misalnya waktu kita menawarkan doa, kita mesti tanya apakah saya boleh berdoa untuk kamu, begitu ya? Atau apa yang kamu ingin aku doakan buat kamu? Atau misalnya termasuk misalnya posisi waktu doa, kamu lebih nyaman berdiri atau baring? Biarkan dia yang mutusin. Ya, jangan kita bilang, oh udah tidur aja karena kamu sakit, ya udah berbaring aja dong. Tapi kalau dia ingin duduk, sebenarnya kita harus membiarkan dia, kita harus mengizinkan dia supaya dia merasa bahwa oh saya masih bisa melakukan keputusan sendiri walaupun di dalam hal-hal yang kecil gitu ya. Termasuk mungkin yang ya itu hal-hal yang sangat sederhana ya sebetulnya. Hal-hal yang sangat sederhana ya. Nanti termasuk apa baru maaf tadi ya, termasuk nanti kemudian misalnya hal-hal yang lebih dari itu, misalnya meminta dia, apakah kamu bisa bersaksi, misalnya ya di tengah-tengah kondisi seperti ini, apa yang kamu bisa lakukan untuk bisa menginspirasi orang lain, misalnya entahkah misalnya bersaksi atau dia menuliskan inspirasinya, menuliskan pengalamannya, menuliskan kesaksiannya. Atau sekarang teknologi canggih misalnya bisa merekam misalnya kesaksian pribadinya, pergumulannya.
Ya, jadi dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang mungkin lebih besar seperti itu kita bisa membuat mereka, orang-orang yang sakit terminal ini, tetap merasa berguna meskipun di dalam keterbatasan. Hmm. Baik, baik. Wow, itu sederhana sekali, tetapi justru itulah yang membuat mereka bisa berpikir bahwa ya mereka bisa mempunyai arti atau memiliki Iya, arti begitu ya di dalam sebuah keputusan ataukah di dalam kehidupan mereka dan bukan hanya sekedar terbaring tidur begitu saja. Ini betul-betul memerlukan sebuah sensitivitas dan betul-betul memerlukan suatu kepekaan yang dalam sekali karena mengenal orangnya dan juga untuk mengetahui kebutuhannya seperti apa. Ada lagi Pak, kira-kira hal-hal apa lagi yang perlu diketahui secara praktis saja oleh iya, hamba-hamba Tuhan atau oleh pemimpin gereja ketika menghadapi mereka yang sakit terminal? Silakan. iya. Satu hal mungkin ya, tapi sebenarnya ini mungkin juga ke keluarga begitu ya. Tapi ya mungkin kita juga sebagai hamba Tuhan bisa berperan. Misalnya seringkali ketika seseorang itu divonis sakit terminal, misalnya kanker, ada Hmm, keluarga-keluarga tertentu yang menyembunyikan atau tidak memberitahukan sakitnya itu kepada si pasien dengan tujuan, wah nanti dia bisa shock, nanti dia semakin hmm, memburuk kalau tahu begitu ya. Tapi sebenarnya itu satu bentuk tindakan yaitu tadi penghakiman terhadap pasien itu bahwa dia hmm, akan begini kalau dia tahu begitu ya. hmm, Tapi sebenarnya secara medis dan di dalam banyak pengalaman, bahkan juga di dalam banyak penelitian, ketika pasien itu mengetahui diagnosanya, itu akan lebih bermanfaat buat si pasien sendiri. Gitu ya. hmm, Jadi hmm, mungkin kalau kita sebagai hamba Tuhan kita tahu kondisi seperti ini, mungkin kita bisa memberikan saran ya kepada hmm, keluarga misalnya ya, untuk sebaiknya memberitahukan diagnosanya. Memang pada hmm, awalnya si pasien akan merasa shock begitu ya ketika menerima itu. Tapi dia akan berproses. Dia berproses dari tahap denial, marah-marah, nanti sampai pada akhirnya kemudian dia menerima. Dan hmm, kemudian si pasien akan lebih siap secara fisik dan secara mental untuk menjalani treatment-treatment yang ada. Semakin hmm, kita terlambat memberitahukan diagnosa ke pasien, itu akan semakin sulit bagi dia dan semakin terlambat juga pasien itu untuk siap menghadapi diagnosa, bahkan juga nanti sampai kemudian kalau sampai pada akhirnya kemudian harus sampai kepada kematian, begitu ya. hmm, Justru hmm, semakin cepat kita memberitahukan kepada pasien diagnosanya, semakin banyak iya. waktu bagi dia untuk mempersiapkan diri. Wow, ini suatu hal yang saya juga baru pelajari nih. Jadi maksudnya lebih baik justru untuk kita berterus terang ya, karena itu akan membantu pasien dibandingkan dengan kita menutup-nutupi apa yang sedang dihadapinya. Wow, Betul. saya rasa ini adalah sebuah teguran juga dan sebuah sesuatu yang merupakan reminder kepada kita semua yang melayani dan saya yakin juga ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Kalau misalnya Pak Aksi bisa melakukan ini karena waktu kita sudah mau habis, semacam closing statement begitu ya, untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin Kristen, kalau ada satu hal menurut Pak Aksi yang bisa menjadi saran atau menjadi sebuah dorongan, apa itu Pak? Sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, silakan Pak. Iya, salah satu hal yang mungkin sebagai penutup buat para hamba Tuhan ataupun buat gereja adalah bahwa melayani orang-orang sakit dan khususnya orang-orang yang sakit terminal ini adalah satu pelayanan yang besar. Hmm, Seringkali kita banyak mengeluarkan cost atau mengeluarkan tenaga, pikiran, dan biaya untuk pelayanan-pelayanan ya seperti pelayanan misi dan pelayanan-pelayanan lainnya.
tetapi sebenarnya ada satu pelayanan yang sangat-sangat krusial di dalam jemaat, yaitu pelayanan pastoral terhadap orang sakit dan khususnya terhadap orang-orang yang sakit terminal. Karena ketika orang-orang mengalami sakit, apalagi sakit terminal, maka sebenarnya kebutuhan spiritual dari seseorang yang sakit terminal itu sangat-sangat besar, gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang dia bisa menyangkal, ada pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, pergolakan tentang Tuhan, tetapi justru itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan spiritual yang begitu besar. Dan kita bisa berperan di situ untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan melayani orang sakit, apalagi sakit terminal ini, sebenarnya itu satu pelayanan yang rentetannya itu begitu panjang. Sampai nanti kemudian kalau misalnya pada akhirnya misalnya si pasien ini akhirnya dipanggil oleh Tuhan, itu juga masih pelayanan yang berkelanjutan. Ya, masih pelayanan pendampingan yang berkelanjutan. Orang kehilangan atau di dalam menghadapi kematian, seringkali kita juga hanya fokus kepada acara kematian, acara pemakaman, acara kedukaan. Tetapi sebenarnya juga ada pelayanan berkesinambungan yang masih dibutuhkan oleh jemaat. Jadi menurut saya, gereja-gereja harus aware, harus sadar bahwa ada satu pelayanan yang tidak bisa diabaikan, yang harus diberi perhatian lebih, yaitu pelayanan pendampingan bagi orang-orang sakit dan khususnya bagi orang-orang yang sakit terminal. Amin. Saya rasa ini adalah sebuah pesan yang harus didengar oleh setiap pemimpin-pemimpin gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, untuk menempatkan pelayanan ini sebagai pelayanan yang sangat penting, yang sangat mulia sebetulnya. Dan saya yakin dan percaya di tengah-tengah kebutuhan spiritual yang begitu besar, yang Pak Aksi juga mungkin sering lihat, dan juga ada kehausan terhadap Injil pastinya. Bagi mereka yang belum percaya atau bagi mereka yang masih belum committed begitu ya, yang sungguh-sungguh untuk percaya. Ini kesempatan emas sekali, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Aksi. Saya harapkan juga kalau misalnya para hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja bisa lebih sensitif dan juga lebih bisa menempatkan pelayanan ini menjadi pelayanan yang penting di dalam gereja. Pak Aksi boleh tutup pembicaraan kita di dalam doa. Dan tolong doakan untuk para hamba-hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin gereja supaya kita bisa sensitif dan juga bisa menempatkan pelayanan ini sebagai pelayanan yang penting di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Silakan Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kian. Mari saya tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama berbicara, berdiskusi mengenai satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu melayani orang-orang yang sakit terminal. Tuhan, ini adalah satu kesempatan pelayanan yang begitu besar bagi gereja Tuhan dan bagi para hamba-hamba Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk dibangkitkan awareness-nya dan sensitivitas kami untuk boleh melihat ini sebagai sebuah pelayanan yang sangat penting di dalam gereja. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan, begitu banyak orang, begitu banyak jemaat juga yang mengalami sakit dan juga sakit terminal. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami diberi hati untuk melayani mereka, untuk mendampingi mereka, supaya kami bisa memberikan sesuatu yang sangat berguna di akhir kehidupan orang-orang yang sedang mengalami penyakit terminal ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, berikan hati yang penuh belas kasihan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menggerakkan kami untuk bisa melihat pelayanan ini sebagai sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami.
Amin. Amin.